Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita dalam mata kuliah Psikologi Agama untuk pekan ke-6. Dan untuk kesempatan ini, pembelajaran mata kuliah Psikologi Agama akan mengambil atau masuk ke tema tentang orientasi hubungannya dengan sikap dan perilaku beragama seseorang. Dan perkuliahan ini dilaksanakan secara asinkronus. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, perkuliahan kita pada kesempatan ini berjalan dengan lancar, diberi pemahaman yang benar, dan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kemarin kita sudah diskusi tentang orientasi beragama yang intrinsik dan ekstrinsik, dan juga 4 kombinasi dari intrinsik dan ekstrinsik, yaitu pure intrinsik, ada pure ekstrinsik, ada non-diskriminatif pro agama, ada non-diskriminatif anti agama. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkannya, bagaimana hubungan antara orientasi beragama intrinsik maupun ekstrinsik dengan sikap dan perilaku keagamaan seseorang. Untuk itu, perkenankan saya untuk share screen. Baik, ini dia materi kita kemarin, orientasi, sikap, dan perilaku beragama, dan hari ini kita part 2, melanjutkan apa yang dasar-dasarnya sudah kita kaji kemarin. Baik teman-teman, sekedar mereview, kemarin kita sudah diskusi nih, bahwa orientasi beragama adalah apa pendekatan keimanan seseorang terhadap kehidupannya, atau bagaimana seseorang hidup dimotivasi oleh agama, atau bagaimana juga orang menjadikan agama sebagai motif dalam hidupnya. Apakah motif hidupnya berdasarkan agama, atau motif hidupnya menggunakan agama, memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, dan yang lain. Konsep ini dikembangkan oleh Arpot, kemarin sudah Alain Spilka, dan apa yang saya uraikan singkat barusan, orang yang hidup berdasarkan agama adalah orang yang orientasi beragamanya adalah intrinsik. Orang yang motif beragamanya, motif hidupnya berdasarkan agama, sesuai dengan agama, maka orang itu atau sekelompok orang itu hidup beragama intrinsik. Sedangkan orang yang individu maupun kelompok yang memanfaatkan agama, menjadikan agama pemenuhan untuk kebutuhan dirinya, status sosial dirinya, penguatan, peneguhan, reinforcement, dengan menggunakan agama, maka orang ini berorientasi agama ekstrinsik. Oke. Dia beragama intrinsik adalah orang yang hidup berdasarkan agama, sedangkan orang yang beragama ekstrinsik adalah orang yang hidup memanfaatkan agamanya. Itu poin pertama yang kita diskusikan kemarin. Nah, poin kedua, kita juga sudah mendiskusikan 4 irisan, 4 combination, 4 kombinasi orientasi beragama seseorang. Kemarin sudah kita diskusikan. Ada yang
ada yang ini kemarin. Yang pertama yang pure intrinsic, yaitu orang yang sini ada item extrinsic item, sini ada item-item atau pernyataan-pernyataan intrinsik. Pernyataan-pernyataan hidup berdasarkan agama. Di sini pernyataan-pernyataan hidup menggunakan agama. Nah, ada orang tipe dari riset yang sudah dilakukan yang berjenis tipe pure intrinsic, intrinsik murni, yaitu mereka atau orang-orang yang disagree, dia yang tidak setuju dengan item-item non agama dan hanya setuju dengan item-item agama. Kayak orang yang hidup berdasarkan agama dan menolak hidup memanfaatkan agama. Itu yang pertama. Oke. Ini yang pertama ya. Kemudian ada tipe kedua dari irisan itu yang disebut dengan ini. Yang kedua ini. Ini dia yang pure extrinsic. Wah, ini orang ini luar biasa ya diferensiasinya. Yaitu orang-orang yang agree dengan pernyataan hidup memanfaatkan agama dan tidak setuju hidup hanya berdasarkan agama. Ketulusan, pengabdian, ketaatan kepada Tuhan, pelayanan kemanusiaan, sedekah, dia tidak setuju. Dan hanya setuju dengan item-item yang memungkinkan menggunakan agama, memanfaatkan agama untuk kepentingan non-agama. Ini yang kedua. Nah, ada irisan yang ketiga sini. Ini yang ketiga nih. Yaitu orang-orang yang agree dengan pernyataan-pernyataan hidup berdasarkan agama, tapi juga agree dengan non agama, pernyataan-pernyataan memanfaatkan agama. Ini disebut dengan indiscriminately pro-religious, non-diskriminatif yang pro-religious. Jadi dia walaupun begitu dia pro terhadap ketaatan beragama, pro terhadap pengabdian, setuju dengan ketulusan, tapi juga setuju dengan non ketulusan, setuju dengan non pengabdian, materialistik, setuju. Dunia dicampur adukan sehingga tidak bisa membedakan. Indiscriminately. Nah, yang keempat ini non-religious and indiscriminately anti-religious. Bagaimana dia? Dia yang disagree dengan pernyataan-pernyataan atau perbuatan-perbuatan intrinsik keagamaan. Dia tidak setuju dengan hidup berdasarkan agama, tapi dia juga tidak setuju dengan disagree juga dengan hidup memanfaatkan agama. Ini non-religious atau indiscriminately anti-religious. Ya, jika kita petakan ini dalam sebuah penelitian, bisa didapat peta seperti ini. Dengan matrik ini, so tidak hitam putih seperti penelitian awal tahun 1940, 1950-an oleh Alport yang hanya intrinsik, hanya I versus E kemarinnya. I versus E, tetapi ternyata ada I dan E, ada I. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini poin kedua yang kita pelajari kemarin, teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba kaji selanjutnya bagaimana orientasi beragama seseorang, masih individu ini, hubungannya dengan sikap dan perilaku beragamanya. Singkatnya, apakah orang yang berorientasi agama intrinsik itu sikapnya juga intrinsik, perilakunya juga intrinsik, atau bagaimana? Yang kedua, apakah orang yang orientasi beragamanya ekstrinsik, automatically sikap beragama dan perilaku beragamanya juga ekstrinsik? Nah, atau bagaimana? Nah, itu yang akan
dijelaskan oleh Alport dari penelitian yang sudah dilakukan. Tentu setting historisnya Amerika dan umat beragama Kristiani dan kegerejaan. Oke. Nah, kawan-kawan semua, ini yang tadi sudah kita singgung, gambar mengilustrasikan 4 item irisan antara item-item intrinsik dan ekstrinsik. Seseorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik dan tidak setuju dengan pernyataan ekstrinsik dikelompokkan sebagai intrinsik murni. Ini dia ya, intrinsik murni. Sedangkan orang yang setuju dengan pernyataan ekstrinsik tadi, yang sebaliknya, dan tidak setuju dengan pernyataan intrinsik disebut dengan ekstrinsik murni. Kemudian ada yang ketiga, seorang yang setuju dengan pernyataan keduanya, intrinsik dan ekstrinsik, setuju dengan hidup berdasarkan agama dan setuju juga dengan hidup memanfaatkan agama. Ini yang pro agama, non diskriminatif. Dia pro agama. Tapi non diskriminatif, tidak bisa membedakan mana yang agama, mana yang bukan agama. Nah, tetapi seorang yang tidak setuju dengan item yang dikelompokkan tadi adalah dikelompokkan sebagai baik yang hidup berdasarkan agama maupun hidup memanfaatkan agama, artinya kan nggak ada vocabs agama di dalam memorinya. Tidak ada kata agama, sehingga dia tidak setuju dengan hidup berdasarkan agama dan tidak setuju juga hidup dengan memanfaatkan agama. Karena itu nggak ada dalam pikirannya terminologi, vocabulary yang namanya religion atau acin. Artinya orang ini tidak beragama kan? Tidak beragama. Atau anti agama non diskriminatif. Anti agama tapi juga tidak non diskriminatif, dia tidak bisa membedakan mana yang agama, mana non agama, mana kebaikan dan mana keburukan. Itu dari 4 item tadi. Nah, bagaimana hubungan antara orientasi intrinsik dan ekstrinsik, intrinsik dan ekstrinsik tadi dengan sikap dan perilaku beragama seseorang. Ini sudah tuntas didiskusikan lalu dan diulang barusan. Nah, sekarang kita akan mengkaji bagaimana hubungannya orientasi beragama ini dengan yang sekarang ya, dengan yang ini. Bagaimana hubungannya dengan yang sekarang? Oke. Hubungannya bagaimana antara orientasi beragama intrinsik? Apakah orang yang beragama intrinsik otomatis sikapnya juga intrinsik? Apakah orang yang beragama ekstrinsik otomatis sikapnya ekstrinsik? Kemudian juga apakah yang orientasi dan sikapnya ekstrinsik itu otomatis juga perilakunya di sini intrinsik juga? Apakah yang orientasinya dan sikapnya ekstrinsik memanfaatkan agama, perilakunya juga memanfaatkan agama? Nah, riset yang sudah dilakukan oleh Alport Spilka menjelaskan kepada kita hubungan antara orientasi beragama, sikap beragama, dan perilaku beragama ini. Oke, orientasi dan prasangka beragama. Oke, kalau prasangka itu sikap atau perilaku? Oke, mari kita lihat. Penelitian tahun 1940-an dan 1950-an berulang kali menunjukkan bahwa orang yang pergi ke gereja beragama, berarti kan ini orang yang pergi ke gereja beragama memperoleh skor lebih tinggi prasangkanya dibandingkan dengan prasangka etnik dan rasial dibandingkan dengan yang tidak ke gereja. Itu riset. Jadi orang yang rajin ke gereja ini, penelitian tahun 1940-an, 1950-an, jemaat yang ke gereja diteliti skor prasangka etnik dan rasialnya itu lebih tinggi dari orang yang tidak ke gereja. Padahal prasangka etnik, rasial, prejudice itu sesuatu yang dilarang. Prejudice itu dilarang oleh agama.
dalam konteks agama Islam sudah jelas ya, ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhkanlah dari prasangka, prejudice. Inna ba'daz-zon ismun. Jadi prasangka ini dosa dalam agama Islam. Ya, tapi riset ini menunjukkan begitu. Orang yang pergi ke gereja bersikap prasangka tinggi daripada yang tidak. Tentu ini sebagai suatu yang pertanyaan besar ya. Itu pertanyaan besar kan, mengapa terjadi begini? Padahal agama apapun sangat menekankan kejujuran, positive thinking, kemudian kerjasama, toleransi, dan semua agama melarang prejudice etnik dan rasial. Kan serius ini. Merasa etnisnya paling baik, paling tinggi dari yang lain. Rasnya merasa paling baik, paling unggul dari yang lain. Ini kan serius. Padahal jemaat ini pergi beribadat. Apa yang didapatkan di gereja sehingga kepergiannya ke gereja justru meningkatkan skor tinggi pada merasa etniknya paling unggul, merasa rasnya paling unggul. Jadi rasis. Oke. Nah, ini riset yang dilakukan dan tentu sebagai peneliti mencari jawabannya dengan riset juga. Mengapa? Nah, juga penelitian tambahan dari Adorno yang dilakukan dengan teman-teman menunjukkan bahwa semakin beriman seseorang di Amerika juga lebih besar kemungkinan berprasangka atas dirinya. Nah, ini juga sesuatu yang sama ya dengan kasus yang pertama ini sama. Ini kasus yang ini dan kasus yang ini sama. Mengapa? Nah, tentu itu sesuatu yang menarik perhatian, menarik untuk diteliti bagi seorang peneliti. Riset. Oke. Nah, Allport tentu juga kita menyebut itu sebagai grand paradox. Mengapa? Karena semua agama sangat menentang prasangka prejudice etnik dan rasial ini. Prasangka rasial itu sangat bertentangan dengan semua ajaran agama, kan? White supremacy, kemudian chosen people, itu dalam kajian resolusi konflik juga merupakan salah satu hipotesis yang memungkinkan seorang atau sekelompok orang pemeluk agama akan terlibat dalam konflik keagamaan ketika memiliki klaim ras paling baik, ras pilihan, chosen people. Ini prasangka rasial. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama tentang rasa empati, rasa iba, kemanusiaan, egalitarianisme, dan cinta kepada sesama. Tidak boleh semua agama tidak memperbolehkan, melarang umatnya untuk bersikap rasis, prasangka etnik. Oke. Ya, prasangka etnik. Kalau dengar etnis di barat, black itu kulit hitam, maka prasangka etnik dan rasialnya biasanya itu berhubungan dengan kejahatan, yang mabuk-mabuk, rampokan, dan lain. Itu prasangka rasial yang semua agama larang. Begitu juga di etnik-etnik kita ya, apa yang kita prasangkakan, kita stereotipkan, misalnya ada etnik Sunda, ada prasangka tertentu kan, itu tidak boleh. Ada etnik Madura, ada prasangka tertentu, prasangka etnik dan ras. Ada etnik Makassar, etnik Batak, etnik Papua, Ambon, Banjar, dan lain-lain. Jika seseorang masih
memiliki prasangka rasial itu, etnik itu, maka dia sudah bertentangan dengan agama yang dianut yang menekankan cinta, persamaan antar sesama dan persaudaraan. Oke, itu grand paradoks. Paradoks yang sangat besar sekali. Anomali, paradoks ya, berkebalikan. Ini paradoks yang sangat besar sekali. Oke. Nah, kurva ini ada kurva hipotesis, relation and actual relationships between church going and prejudice tadi, antara pergi ke gereja dengan munculnya prejudice ini bisa ditelusuri, sikap itu bisa ditelusuri dari orientasi orang church going-nya. Orientasi orang beragamanya, pergi ke gerejanya. Kalau dalam konteks Islam berarti motif beragamanya itu bisa sikap tadi bisa dirujuk ke motif beragama, orientasi beragama seseorang. Oke, nah ini ada kurva ini. Church di bawah ini ada church attendance atau keberagamaannya ya. Kalau umum ini pergi ke gereja dengan ke atas prejudice ini. Semakin ke atas semakin high. Ini semakin high, semakin tinggi prejudice-nya. Nah, mari kita lihat. Dengan sedangkan ini ya semakin ke bawah semakin low prejudice-nya, semakin rendah. Ini no berarti tidak ke gereja, dan ini yes berarti pergi ke gereja. Oke, dari titik ini bisa kita jelaskan Green Paradox tadi. Dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran di gereja, orang yang paling sedikit memiliki prasangka adalah, ini yang low, adalah orang yang konsisten dan paling sering ke gereja. Yang prejudice-nya low, ini, yang prejudice-nya low itu adalah orang yang paling konsisten dan paling sering ke gereja. Oke, ini ya. Low dia. Oke, dia low di sini. Sini ya. Jadi sini dia low prejudice-nya karena ke gerejanya yes. Yes-nya itu konsisten, sering. Jadi konsisten, bukan sekali dua kali. Sebaliknya orang yang paling banyak, ini dia, high prejudice-nya, paling tinggi prasangkanya adalah mereka yang biasanya, ini dia, no church attendance. Tidak konsisten hadir ke gerejanya. Bolong-bolong, beragamanya tidak konsisten. Berislamnya tidak kafah kalau dalam Islam, tidak menyeluruh. Maka prejudice-nya ini tinggi sekali. Oke, tetapi yang low ini adalah orang yang pergi ke gereja, dalam konteks ini orang yang beragama, berislam dengan kafah, dengan menyeluruh. Maka prejudice-nya, prasangka etnik dan rasialnya rendah. Ini kurva linier pergi ke gereja dengan prasangka kalau kita kontekskan ke agama Islam. Jadi orang yang prejudice-nya tinggi, yang high, ini dia yang no church attendance, yang beragamanya tidak penuh, tidak utuh. Bolong-bolong. Ngerti agamanya setengah-setengah, mungkin seperempat bahkan, 1/3. Tetapi yang keberagamannya full, yang yes ini yang tinggi, maka prejudice-nya dia rendah. Tinggi kan ini tinggi. Ininya, standarnya tinggi. Ini kan rendah. Nah, jadi begitu. Ini yang church attendance-nya rendah,
tapi prejudice-nya tinggi. Beragamanya rendah, setengah-setengah. Saya punya hipotesis bahwa orang-orang yang teroris itu sepertinya orang yang tidak paham full, penuh kafah terhadap agamanya. Setengah-setengah tahunya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Padahal Al-Quran banyak sekali ayatnya, hadis juga ribuan, puluhan ribu. Oke. Nah, yang ini dia yang low tadi, prejudice-nya adalah yang high ininya. Keberagamaannya. Kehadiran di gereja dalam konteks Kristen. Yang full keterlibatannya dalam agama kalau dalam Islam. Nah, itu dia ya. Jadi bisa ditelusuri sekarang bahwa sikap prejudice etnik dan rasial tadi disebabkan oleh ini. Ini dia. Jarang bolong-bolong ke gereja. Rendah ya dalam bahasa kurva ini, rendah ke gerejanya. Sedangkan yang prejudice-nya rendah itu yang tinggi ke gerejanya. Tinggi beragamanya, tinggi tingkat pemahamannya. Maka prejudice-nya rendah. Yang ini yang rendah beragamanya, tinggi prejudice-nya. Itu riset. Bukan asumsi, bukan opini. Itu riset. Oke. Nah, ada kurva kedua yang lebih mengclearkan kita. Bagaimana toh yang prejudice tadi masih ya, ini curved linear relationship between church attendance and prejudice yang kedua. Yang prejudice-nya high tadi, yang tinggi ini, dan low yang rendah prejudice-nya ya. Ini dia yang rendah. Oke. Ini prejudice-nya. Oke, yang kayak mana? Nah, di sini ada kurva ini ke atas, kemudian ini ada consistent attendance, ada yang hadir ke gereja, ke tempat ibadah dengan konsisten, ada yang non attendance, yang tidak pernah, dan di tengah ini ada yang hit and miss attendance, bolong-bolong, nggak konsisten, pergi tidak. Nah, kita akan lihat di kurva ini. Oke, selain kehadiran di gereja, sikap intrinsik dan ekstrinsik juga berhubungan dengan prasangka tadi ya. Oke. Orang beragama intrinsik cenderung konsisten. Nah, ini yang intrinsik ini konsisten. Ini yang I, konsisten ke gereja, sedangkan orang beragama ekstrinsik dan pro agama non diskriminatif tadi yang ekstrinsik oke, intrinsik oke, cenderung tidak konsisten, tidak ke gereja. Ini hit and miss nih. Hit and miss. Oke. Nah, ini nih yang hit and miss ini. Ini hit and miss. Nah, jadi yang orang hit and miss inilah yang prejudice-nya tinggi ini. Yang beragama pergi ke gereja tidak full. Bolong-bolong, hit and miss, ada motif lain, ada niat lain pergi ke gereja. Sedangkan orang intrinsik yang hidupnya berdasarkan agama, dia prejudice-nya rendah di sini. Ini adalah orang-orang yang intrinsik. Orang yang hidup berdasarkan agama. Ini intrinsik. Oke. Sedangkan ini adalah orang-orang ekstrinsik. Yang ada motif lain, hit and miss, ada motif lain beribadah, beragama, ada tujuan lain. Selain tujuan beragama itu sendiri, penyerahan kepada Tuhan, penghambaan. Prejudice-nya tinggi nih, riset itu. Yang ini risetnya rendah. Oke, baik. Yang menarik kawan-kawan, ternyata yang non-attenders, yang tidak sama sekali ke gereja, itu justru prejudice-nya rendah. Sama dengan orang intrinsik yang konsisten. Dari sinilah mungkin ya rahasia firman Allah Subhanahu wa taala
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Konsistenlah. Maka prejudice-nya rendah. Wa man syaa falyakfur, atau tidak sama sekali, non attendance, maka prejudice-nya rendah. Oke. Yang tinggi prejudice-nya, sikap prasangka ini, yang beragama setengah-setengah, seperempat-seperempat, tidak memahaminya secara utuh. Saya kira ini yang sering menjadi permasalahan dalam kehidupan sosial keagamaan kita, yang muncul dalam konflik keagamaan, perusakan rumah ibadah, pengusiran minoritas. Kayaknya di sini deh. Ini orang-orang yang hit and miss. Tidak konsisten, bolong-bolong. Tidak memahami agama secara kafah dalam bahasa. Tidak komprehensif. Ini problem beragama kita Muslim dan juga secara keseluruhan. Kayaknya ini deh. Orang-orang yang beragama hit and miss. Yang setengah-setengah, seperempat-seperempat. Tidak paham bahasa Arab. Sok paling paham Al-Quran. Tidak paham ilmu balaghah, nahwu, sharh. Tidak paham, tidak hafal hadis. Tidak belajar hadis. Belajar agama hanya dari media online. Ini prejudice-nya tinggi, coba lihat. Ini yang menjadi problem, ya. Ini orang ekstrinsik ini, orang yang punya motif. Ya kalau di gereja ini kan kemarin ada niat jualan, ada niat apa. Kalau di konteks Islam kan ada muatan politik, muatan ekonomi. Itu sering sekali coba di masyarakat. Jadi persoalan bersama. Jadi orang beragama intrinsik sedikit berprasangka, yang konsisten tadi ya. Sedangkan orang beragama ekstrinsik ini banyak berprasangka. Itu teman-teman. Temu ya jawabannya. Gimana orientasi orang yang berorientasi agama intrinsik dan orang yang beragama ekstrinsik. Dan mengapa orang beragama kok memiliki prejudice yang tinggi, prasangka etnik rasial yang tinggi, bisa dilihat dari dua kurva ini. Oke. Nah, ini dia bagaimana kita bisa hubungan kebutuhan pribadi dan hubungan agama prasangka. Jadi ada kebutuhan pribadi kemarin ya, posisi, kenyamanan, ada prestis, ada peneguhan, reinforcement, kebutuhan pribadi dan hubungan keberadaan agama dan prasangka tadi. Oke. Nah, bagaimana kita dapat memahami sifat psikologis hubungan orientasi beragama dengan prasangka? Tadi sudah. Faktor apa yang menjadikan orang ekstrinsik dan tidak menjadikan orang ekstrinsik tidak toleran? Tidak toleran secara rasial. Oke. Orang beragama ekstrinsik memiliki kebutuhan pribadi demi keamanan, kenyamanan, status yang dapat diperankan, dipenuhi oleh agama. Jadi dia beragama ada niat, motif lain, motif ekstrinsik, motif memenuhi kebutuhan pribadi agar dia nyaman, dia aman, dia mendapatkan status sosial tertentu dengan keberagamannya itu. Jadi beragama bukan untuk membentuk kepribadian yang baik, memenuhi kebahagiaan hidup yang utuh, kata James. Oke. Tidak, tapi orang beragama etnisik ini memang butuh agama untuk mengamankan dirinya. Butuh agama untuk menyamankan dirinya. Butuh agama atau menggandeng agama untuk menyandang status sosial tertentu. Sosial politik, sosial ekonomi. Maka itu yang prasangka prejudice seulurnya tinggi.
Menurut riset Alport, semua itu juga dipenuhi oleh sikap prasangka. Nah, orang beragama ekstremnya lebih konyol lagi ya. Maaf, lebih konyol. Implikasinya sangat luas bahwa dia punya sikap dan perilaku bahwa dengan berprasangka itu justru terpenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, prasangka dalam pandangan orang ekstrinsik ini menawarkan keamanan dan kenyamanan individual, juga status dan dukungan sosial. Kan lebih jauh sekali kan dari orientasi ekstrinsik, kemudian bersikap prejudis, kemudian berperilaku bahwa prasangka diyakini menawarkan memenuhi kebutuhan pribadi tadi ini, karena menawarkan keamanan, kenyamanan individual, juga status dan hubungan sosial. Nah, itu dia. Ini kajian kita tentang hubungan antara orientasi beragama dengan sikap dan perilaku beragama seseorang, mengambil contoh kasus prasangka, prejudis, etnik, dan rasial. Baik, teman-teman semua, sebagai post lecture test, mohon dikerjakan ini secara berkelompok seperti yang di awal-awal, 3 atau 4 orang. Pertanyaannya, kalau orang beragama intrinsik seperti penjelasan tadi dari riset Alport, bagaimana sikap beragamanya? Apakah masih intrinsik? Kemudian perilaku beragamanya bagaimana? Mohon Anda secara berkelompok mencari satu contoh kasus saja. Dan yang kedua, jika orang beragama ekstrinsik, sikap beragamanya kayak mana? Kemudian perilaku beragamanya kayak mana? Dan contoh kasusnya kayak mana? Silakan dicari dari penjelasan tadi atau dari buku-buku yang sudah kita tuliskan di RPS. Sebisanya, semampunya secara berkelompok, nanti hasilnya disubmit ke saya, diserahkan secara berkelompok dengan wakil. Bagian teman-teman sudah clear sekarang di mana orientasi beragama berimpact terhadap sikap dan perilaku beragama seseorang. Mirip-mirip kalau kita ingat teori kepribadian. Apa yang dipikirkan, maka apa akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan apa yang jadi kebiasaan akan menjadi ciri kita, ciri seseorang. Dan ciri itu adalah karakter seseorang. Dari mindset ke perilaku dan menjadi karakter atau kebiasaan, dan dari karakter kebiasaan inilah yang menjadi kepribadian seseorang. Dan semua bagian yang bisa saya jelaskan untuk perkuliahan orientasi sikap dan perilaku beragama part 2. Semoga ada manfaatnya dan tentu secara keilmuan untuk meneliti fenomena keberagamaan, tetapi juga secara praktis semoga ada gunanya untuk memperbaiki keberagamaan kita secara psikologis ini. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa teman-teman untuk mensubmit tugas kelompoknya di WAG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.